Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas matematika peminatan kelas 12, lanjutan tentang limit, yaitu limit fungsi aljabar bentuk tak tentu atau tak hingga. Oke, kita bahas tentang tersebut. Nah, di sini ada 3 soal. Saya buat 3 soal. Tentukan nilai dari contoh yang untuk yang umumnya dulu ya, ini ya. Tentukan nilai dari 1, yaitu limit x mendekati tak hingga 4x kuadrat min 2x plus 1 per 2x kuadrat plus x min 4. Nah, ini penyelesaiannya adalah gimana? Caranya adalah ini. Jadi hasilnya limit x tak hingga itu berarti kita bagi dengan pangkat yang terbesar atau tertinggi. Nah, di sini kan pangkat 1 x yang terbesar atau tertinggi ya. Ini 1 yang di sini 2, berarti kita bagi dengan x pangkat 2. Oke, berarti jadi kalau dibagi jadi begini. 4x kuadrat bagi x kuadrat min 2x bagi x kuadrat plus 1 dibagi x kuadrat. Nah, itu ya. Jadi dibagi dengan x paling tertinggi. Oke, pangkat tertinggi. Di sini 2x kuadrat dibagi x kuadrat, kemudian plus x dibagi x kuadrat, min 4 dibagi x kuadrat. Nah, hasilnya jadi limit x tak hingga dari 4. Kenapa 4? Karena x kuadrat bagi x kuadrat kan 1. Jadi hasilnya 4. 4 dibagi 1 kan 4. Yang ini jadi x-nya hilang 1. Nah, tinggal bawah. Tinggal 2 per x. Yang ini jadinya adalah tetap 1 per x kuadrat. Nah, yang bawahnya jadinya adalah ini 2. Karena x kuadrat bagi x kuadrat kan hasilnya 1 jadi 2 ya. Kemudian ini x dengan x kuadrat berarti tinggal ini x-nya kita hilangkan 1 jadi 1 per x. Terus yang ini tetap 4 per x kuadrat. Nah, jadi kalau kita masukkan tak hingga ke dalam x-nya ya, sekarang kita pakai substitusi langsung ke dalam x-nya. Kalau kita masukkan x-nya tak hingga, nah, contohnya ini saya masukkan seperti ini, limit x tak hingga, jadi ini 4, 2 dibagi tak hingga gitu ya, plus 1 dibagi tak hingga kuadrat, kemudian ini 2 plus 1 dibagi tak hingga min 4 dibagi tak hingga kuadrat. Nah, bilangan limit kalau dibagi tak hingga, 2 dibagi tak hingga itu 0 hasilnya ya. 0 limit ya. Untuk limit ini berarti 2 dibagi tak hingga 0, 1 dibagi tak hingga kuadrat berarti 0. Pokoknya kalau dibagi tak hingga itu adalah 0 di limit ya. Nah, sehingga hasilnya itu tinggal sisanya, ini kan nggak dibagi tak hingga ya, berarti sisanya tinggal 4 per 2. Nah, hasilnya adalah 2. Udah seperti itu. Jadi tinggal memasukkan nilai setelah kita bagi dengan pangkat tertinggi, berarti sisanya itu, sisa pembagiannya, ini kan, sudah dibagi, sisa pembagiannya tinggal memasukkan nilai tak hingganya. Nah, 2 nanti dibagi tak hingga, berarti hasilnya adalah 0 gitu ya, karena ini bisa dipisah-pisah sebenarnya. Jadi ini nanti ada limit bisa-bisa ya, tak hingga dari 4 dikurang limit tak hingga x tak hingga dari 2 tak hingga. Nah, itu kan jadinya dia tetap ini 0 gitu, ini 4 gitu. Jadi ini secara langsungnya ya. Jadi ini kalau dianggap 2 dibagi tak hingga, kalau x nya itu dimasukkan tak hingga berarti hasilnya 0. Oke, kita lanjut ke nomor contoh yang kedua. Nah, ini saya contohkan yang kedua. Di nomor keduanya ini berarti x kuadrat min 2x plus 5, 2x pangkat 3 plus 6x min 3. Nah, saya tulis lagi sini, ini tak hingga, berarti kita bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 3 kan ya. Nah, berarti di sini x kuadrat dibagi x pangkat 3.
min 2x dibagi x pangkat 3 plus 5 dibagi x pangkat 3. Selanjutnya per ini 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 plus 6x dibagi x pangkat 3 min 3 dibagi x pangkat 3. Nah, kita sederhanakan, jadinya adalah x kuadrat dibagi x pangkat 3, x kuadratnya coret, sisa tinggal 1 di bawah. Karena x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 adalah x, ya kan? Di sini per x. Dikurang, ini x-nya hilang jadi tinggal kuadrat. Jadi 2 per x kuadrat. Ini tetap jadi 5x pangkat 3 karena nggak ada x-nya di atasnya ya. Yang bawahnya x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 kan 2. Nah, karena ini x pangkat 3 1 gitu kan. X pangkat 3 dibagi x pangkat 3 adalah 1 berarti 2. Nah, yang ini x kuadrat. Jadi di sini 6 per x kuadrat. Selanjutnya ini tidak ada x-nya jadi 3 per x pangkat 3. Nah, setelah seperti ini, kembali lagi kita masukkan x-nya adalah tahingga. Oke, ini saya coba masukkan. Limit x mendekati tahingga berarti 1 per tahingga min 2 per tahingga kuadrat plus 5 per tahingga pangkat 3 per 2 plus 6 per ini x kuadrat ya tahingga kuadrat min 3 tahingga pangkat 3. Nah, tadi dikatakan kalau dia limit pembagian tahingga 1 dibagi tahingga itu hasilnya adalah 0. Nah, ini berarti 0 semua yang di atas ya. Jadi kalau kita tulis limit tahingga berarti ini hasilnya 0, ini 0, ini 0 per, nah ini 2 plus 0 plus dikurang 0, sorry itu dikurang, oke ini dikurang 0. Nah, jadinya limit dari x tahingga 0 per 2. 0 dibagi 2 adalah 0, hasilnya berarti 0 ya kan. 0 dibagi 2 kan bilangan berapa, bilangan 0 kalau dibagi berapapun hasilnya 0 ya, kecuali yang tahingga 0 bagi tahingga ada, jadi 0 dibagi 2 berarti 0. Oke, itu buat contoh nomor 2. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Ini masih sama caranya dengan membagi dengan pangkat yang tertinggi gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Untuk nomor ketiga, contoh soalnya seperti ini. Oke, sebentar. Saya ganti. Saya tulis kembali limit x mendekati tahingga dari 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 1 per 3x kuadrat plus 4x min 6. Nah, berarti pangkat tertingginya adalah 3 ya. Berarti di sini kita bagi dengan 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 plus x kuadrat dibagi x pangkat 3 plus 1 dibagi x pangkat 3. Yang bawahnya berarti 3x kuadrat dibagi x pangkat 3 plus 4x dibagi x pangkat 3 min 6. Nah, kalau 6x pangkat 3. Oke, seperti ini. Kalau disederhanakan maka jadinya adalah x mendekati tahingga 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu adalah 2 plus x kuadrat dibagi x pangkat 3 itu berarti sisanya tinggal dia ini x kuadrat ya, jadi x pangkat 3 dibagi x kuadrat jadi sisa x, jadi 1/x ya, ini tetap jadi 1/x pangkat 3. Selanjutnya yang bawahnya berarti ini 3x kuadrat dibagi x pangkat 3, x kuadrat ini x pangkat 3 dibagi x kuadrat berarti sisa x, jadi di sini 3/x gitu ya, plus nah ini berarti x dibagi x pangkat 3 dibagi x itu berarti x kuadrat berarti sisanya yang bawah
4 per X kuadrat, yang ini min 6X pangkat 3. Nah, kembali lagi kita masukkan dengan X nya adalah tak hingga. Nah, berarti di sini limit X mendekati tak hingga 2 plus 1/, tak hingga gitu ya, plus 1/, tak hingga pangkat 3 per 3 per akar tak hingga 4 per tak hingga kuadrat min 6 per tak hingga pangkat 3. Nah, tadi sudah saya menjelaskan bahwa 1/, akar tak hingga itu adalah 0 ya. Ini 0 0 0 0. Nah, berarti di sini tinggal sisanya limit tak hingga sama dengan 2 ditambah 0 ditambah 0 per 3 dibagi tak hingga adalah 0. Oke. 0 ditambah 0 dikurang 0 gitu kan, karena ini dibagi tak hingga semuanya ya. Berarti hasilnya tinggal 2 dibagi tak hingga. Nah, 2 dibagi tak hingga kalau di dalam limit berarti hasilnya adalah tak hingga. Nah, berarti hasilnya adalah tak hingga. Oke, seperti itu. Jadi hasil dari nomor ketiga ini adalah tak hingga. Gitu. Oke. Oke, dari tiga contoh ya, tadi nomor 1, 2, dan 3. Oke. Buat nomor 1 ini, kalau kita perhatikan bahwa pembaginya itu dia tertingginya kan di sini sama-sama X kuadrat ya. Ini X kuadrat, ini X kuadrat. Jadi paling tertingginya itu sama. Nah, kalau dilihat berarti tinggal sisanya hasilnya itu ternyata adalah yang memiliki pangkat tertinggi. Nah, ini doang, ini 4/2 gitu kan ya. Kemudian kalau yang kedua yang tertingginya itu ada di bawah ya, tertingginya ada di bawah. Ini kan 3 nih 2, berarti hasilnya 0. Nah, sedangkan yang ketiga dia tertingginya ada di atas. Nih, pangkat tertingginya ada di atas sehingga hasilnya tak hingga. Nah, dari 3 contoh ini kita bisa merumuskan. Nah, ini saya sudah membuat rangkumannya bahwa nanti ada limit X mendekati tak hingga yang bentuknya adalah aljabar seperti ini. Ini sudah dijabarkan ya, aljabarnya sudah dijabarkan. Misalkan AX pangkat M plus BX M-1 plus seterusnya, ini jadinya dia bisa berapapun ya. Jadi di sini bisa berapapun. Jadi bisa berapapun. Misal di sini nanti misal 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus x min 5. Nah, ini bisa ntar di sini bisa 4x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6x min 4, misal seperti itu ya. Nah, ini sama dengan L. Nah, L-nya ini kan hasilnya ya. Nah, di sini punya syarat, ada 3 syarat. Jika M lebih dari N, nah M lebih dari N itu berarti adalah pangkat tertingginya yang buat pembilang. Nah, ini kan pangkat pembilang ya. Ini pembilang. Pangkat pembilangnya, pangkat tertinggi pembilang itu lebih dari penyebut. Nah, jadi lebih tinggi ya, lebih tinggi. Contohnya misalkan tadi nih, misal 4x pangkat 4 yang di atas, yang di sini 3x pangkat 3. Nah, ini kan 4 lebih tinggi daripada 3. Nah, ternyata hasilnya itu ini tak hingga atau min tak hingga. Itu sama seperti contoh tadi nomor 3. Nah, ini lihat, perhatikan. Yang atas 3, yang bawah 2, ya kan? Pembilangnya lebih besar pangkatnya, pangkat tertingginya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, maka hasilnya tak hingga. Itu seperti itu. Nah, syarat kedua adalah jika M sama dengan N. Nah, artinya di sini M sama dengan N.
Nah, M sama dengan N itu contohnya berarti dia misalkan 2x kuadrat di sini, terus di sininya juga ada x kuadrat, ini sama. Nah, contoh tadi di nomor 1. Nah, ini nomor 1 x kuadrat sama x kuadrat kan. Dia tertingginya sama. Berarti kembali lagi ke sini. Jika M sama dengan N, maka L-nya adalah A per P. Nah, koefisien dari pangkat yang tertinggi. Tuh, tinggal A per P. Seperti itu. Nah, contoh misalkan seperti ini. Saya contohkan misalkan ini. Ada limit, misalnya limit tahingga gitu kan. 3x kuadrat 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1 misalnya per 4x pangkat 3 min 6x plus 2. Nah, kalau diperhatikan M dan N nya sama ya, M dan N nya sama. Ini 3 nih, 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal lihat koefisiennya. Ini kan A per P depannya, ini berarti hasilnya adalah 3 per 4. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, jika M kurang dari N, artinya pembilang yang di atas ya, pangkat tertinggi di atas kurang dari pangkat tertinggi yang di bawah atau penyebutnya. Berarti L-nya sama dengan 0. Nah, itu contoh tadi di nomor kedua. Nah, ini hasilnya 0. Perhatikan. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Jadi yang penyebutnya lebih tinggi pangkatnya daripada pembilangnya. Hasilnya adalah 0. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau pangkat M-nya kurang dari N, nah pangkat pembilangnya kurang dari pangkat penyebut, berarti hasilnya 0. Nah, saya contohkan di dalam soal. Nah, di sini ada beberapa soal. Ya, ini bisa secara langsung ya, jadinya ini cepat gitu ya. Pengerjaannya cepat. Jadi kalau kita gunakan rumus ini, pengerjaan buat limit yang seperti ini akan lebih cepat. Nah, contoh nomor 1 ya. Buat nomor 1, sorry, ini saya kembalikan dikit. Nah, di sini kan ada limit X mendekati tahingga dari 2x kuadrat min 2x plus 5 per 3x kuadrat plus x min 6. Kalau diperhatikan, pangkat tertinggi di pembilang adalah 2, x pangkat 2. Pangkat tertinggi di penyebut adalah x pangkat 2. Berarti kan sama. Berarti kita bisa ambil rumus yang ini. Jika M sama dengan N, maka M sama dengan A per P. Nah, tadi A per P adalah koefisiennya. Ini 2 per 3. Udah, 2 per 3. Cukup seperti itu jawabannya. Oke? Nah, simple. Oke, nomor 2. Limit X mendekati tahingga ada dari X kuadrat min 2X plus 1 per 2X kuadrat plus 5X min 4 dipangkatkan 3. Nah, kalau seperti ini, kita lihat di dalamnya dulu. Nah, aljabarnya penyebut dan pembilang memiliki pangkat tertinggi sama juga ya. Sama-sama 2. Nah, berarti bisa kita gunakan yang ini. M sama dengan N, L sama dengan A per P. Karena pangkat tertingginya sama. Berarti tinggal ini 1 ya, ini ya. X itu kan berarti ini depannya 1. Jadi ini 1 per 2. Oke? 1 per 2. Tetapi karena ini ada dipangkatkan 3, berarti di sini juga harus dipangkatkan 3. Berarti hasilnya 1 per 8. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. 1 pangkat 3 1 ya, 1 per 8. Oke, seperti itu. Nah, sekarang buat nomor 3. Apakah pangkat penyebut dan pembilangnya sama? Kalau diperhatikan di sini kan X kuadrat. Di sini tidak, gitu kan? Apakah kita gunakan yang berarti kalau dia tertinggi di bawah, berarti M-nya itu lebih besar daripada M-nya kurang dari N ya. Yang atas lebih kecil daripada N, berarti pakai ini. Hasilnya 0. Bukan, ini salah. Karena di sini dia bentuknya akar, jadi harus perhatikan dulu. Kalau dia bentuknya akar, artinya sebenarnya kan begini nih.
kita punya X itu kalau dijadikan akar kan jadinya di dalam akar jadi X kuadrat. Atau misal begini, 2 itu sama aja 2 kuadrat di dalam kuadrat, gitu kan? Nah, 2 kuadrat itu kan akar 4. Akar 4 kan berarti 2. Artinya X itu kalau di dalam akar adalah X kuadrat. Nah, berarti di sini atas kan X, yang bawah juga sebenarnya nih X. Ini X nih, dibagi X semuanya nih, dibagi X. Tapi karena ini kuadrat kan jadinya akar, misalnya gini ya, 9X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Akar X kuadrat itu adalah X. Jadi sama-sama memiliki pangkat tertinggi X sebenarnya. Tapi karena ini bentuknya adalah akar. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah menggunakan yang ini, M sama dengan N. Karena sama-sama dibagi dengan X. Nah, karena sama-sama dibagi dengan X, atau berarti dia tinggal koefisiennya kan, A per P. Nah, di sini kamu lihat pangkat tertingginya kan yang X ya. Kalau yang di atas yang 2. Ini berarti 2. Yang bawah berarti yang X kuadrat. Ini dan ini. Gitu kan? Nah, depannya itu berarti akar 9 plus ini akar 4. Nah, seperti itu. Jadinya hasilnya adalah 2 per akar 9 kan 3. Ini 2. Jadi hasilnya 2 per 5. Nah, itu jawabannya. Jadi bukan 0, tapi hasilnya 2 per 5. Karena di sini bentuknya adalah akar. Kalau akar itu berarti dia semacam itu tadi ya. Kalau X itu berarti kalau di dalam akar ada X kuadrat. Jadi ini artinya sama-sama dibagi dengan X. Atas dibagi X, bawah juga dibagi X. Atau pangkat tertingginya adalah X aja, X pangkat 1. Oke, itu seperti itu. Nah, kalau buat nomor 4, ini kan belum dijabarkan, masih faktoran ya. Nah, kalian lihat saja bentuk tertinggi yang di sini kan 2X. Yang di sini adalah X, ini dikaliin aja nih. Nah, itu hasilnya adalah 2X kuadrat gitu kan, tertingginya. Kita cari yang tertingginya aja. Nah, ini 3X. Misal kalau di sini 2X kuadrat, di sini X berarti ya itu. Atau di sini X kuadrat, di sini 2X berarti kita kalikan ini yang tertingginya. Nah, di sini tertingginya adalah 3X kali X. Jadi 3X pangkat 2 gitu ya. Oke. Ternyata dari ini kan sama nih. Ini 2, nih 2. Ya sudah, berarti tinggal A per P. Koefisien dari yang tertinggi adalah 2 per 3. Udah, itu seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu. Langsung ya. Oh nih sama, tinggal buletin aja sama. Berarti 2 per 3. Nah, ini sama. Berarti tinggal ya, hasil koefisiennya seper-2. Karena ini pangkat 3, 3. Nah, itu ya. Nah, ini juga sama. Karena ini sama-sama dibagi dengan X, atau pangkat tertingginya adalah X, bukan X kuadrat ya. Ini X kuadrat karena di dalam bentuk akar. Oke. Nah, selanjutnya buat nomor 5. Limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 min 7X plus 5 per 3X kuadrat plus X min 16. Kalau kita perhatikan, pembilangnya itu memiliki tertinggi 3, ya kan? Penyebutnya adalah 2. Nah, berarti artinya yang pembilang itu kan M ya, lebih besar daripada N. Nah, ini tuh kan, maka L nya adalah tak hingga dan L nya adalah min tak hingga. Nah, berarti di sini jawabannya adalah tak hingga. Kenapa bisa tak hingga bukan min tak hingga? Karena di sini koefisien dari X pangkat 3 dan X pangkat 2 nya adalah sama-sama positif dua-duanya. Kalau beda tanda, misalkan di sini min, ini plus, baru nanti hasilnya negatif. Atau kalau di sini min, di sini plus juga negatif. Kalau dia min, berarti positif. Min bagi min positif. Jadi tergantung dengan koefisien yang ada di sini ya, yang pangkat tertinggi. Gitu. Oke, ini berarti hasilnya tak hingga.
Sudah seperti itu. Jadi kalian tinggal membulatkan pangkat tertingginya. Nah, itulah hasilnya. Kalau dia lebih besar, nah M lebih besar daripada N, pembilang lebih besar pada penyebut, pangkat tertingginya berarti jawabannya tak hingga atau minta hingga kalau dia beda tanda. Nah, oke. Selanjutnya ini nomor terakhir, yaitu limit X tak hingga dari 5x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 5 per 3x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 16x. Kalau kita perhatikan di sini punya x pangkat 3 punya x pangkat 3. Nah, ini sama ya. Tapi kan yang tertinggi di sini buat pembilang 3 dan penyebut adalah 4. Jadi artinya si M pangkat pembilangnya lebih kecil atau kurang dari N. Sini ini penyebutnya 4, pembilangnya 3, jadi lebih kecil ya, lebih kecilan nih pangkatnya, pangkat tertingginya lebih kecilan. Nah, otomatis jawabannya adalah 0, nggak ada lain lagi, udah tuh sini seperti itu. Nah, ini dia kalau pakai sebuah rumus seperti ini. Jadi kita punya dua cara. Cara pertama pakai konsep pembagian dengan pangkat tertingginya, ya. Dan hasilnya tadi saya sudah contohkan 3 contoh yang hasilnya kalau pangkat tertingginya sama, hasilnya ini gitu kan. Kalau ternyata penyebutnya lebih kecil lebih besar berarti hasilnya 0. Kalau dia penyebutnya lebih kecil berarti hasilnya tak enggak, seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas atau latihan yang ada disediakan di link deskripsi video ini ya. Kalian tinggal klik aja, nanti di sana ada latihan-latihannya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.